Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran aswaja dan akidah akhlak. Silahkan dipersiapkan LKS dan pensilnya. Yang pertama, aswaja, kita mengulang kembali pelajaran ke-7, bab ke-7, halaman 24. Mungkin jika ada yang masih belum menggarisbawahi, bisa digarisbawahi. Baik, di sini yang pertama tentang mazhab. Mempertahankan mazhab. Kita ingat-ingat, mazhab itu adalah jalan dari para ulama. Jadi dalam Islam itu ada mazhab dari ilmu fikih atau ilmu tentang ibadah, ada 4: Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dari bidang akidah ada Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Dari bidang tasawuf ada Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Nah, di sini kita diperintah untuk mempertahankan mengikuti mazhab-mazhab tersebut yang merupakan mazhab yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Jadi di sini imam mazhab menetapkan suatu hukum secara khusus yang tidak dibahas secara khusus dalam Al-Quran maupun hadis. Mereka menggunakan ijma' dan juga qiyas. Ijma' ini kesepakatan para ulama. Saya ulangi lagi, qiyas ini adalah menyamakan hukum berdasarkan dengan ilat, dari segi kesamaan ilat. Ilat itu sebab, ya. Kemarin saya kasih contoh, kalau Rasulullah itu dalam Al-Quran melarang khomer atau arak atau bir. Sebabnya, ilatnya adalah karena memabukkan. Jadi hal-hal yang baru yang belum ada pada zaman Rasulullah yang memabukkan kemudian juga dihukumi haram, seperti narkoba atau ganja, itu juga menjadi haram. Itu. Jadi kita dilarang, orang Islam itu dilarang berlaku sembrono, ya, agar untuk menetapkan hukum sendiri. Kita harus mengikuti para imam mazhab. Kenapa? Karena untuk menentukan suatu hukum ada syarat-syarat tertentu, seperti hafal ribuan hadis, hafal Al-Quran, mengerti banyak hukum, seperti itu. Jadi kalau sekarang kita tidak boleh menentukan hukum secara sendiri. Minimal harus bertanya kepada guru, kepada kiai, para ustadz yang sudah keilmuannya sudah teruji. Tuh. Selanjutnya mengenai kitab kuning. Jadi kalau kita sebagai aswaja itu biasanya mondok atau minimal ngaji di musola. Ada kitab-kitab namanya kitab-kitab kuning, kitab klasik, kitab zaman dahulu yang dikarang oleh ulama-ulama yang sangat tinggi ketakwaannya dan kedekatannya dengan Allah. Contohnya dalam fikih ada kitab Safinatun Najah, ada Fathul Qorib, yang saya garis kuning ini garis bawahi, ya, seperti itu. Kenapa dinamakan kitab kuning? Saya ulangi lagi, karena kebanyakan kalau kita mondok di pesantren itu kitab-kitabnya kertasnya berwarna kuning. Tetapi kitab yang kertasnya tidak kuning pun, jika seperti ini tulisannya Arab yang tidak ada harokatnya,
ataupun ada harokatnya, intinya itu diajarkan di pesantren-pesantren, di madin-madin, madrasah diniyah, itu namanya kitab kuning. Kita harus mempelajarinya dan harus tahu agar agamanya bisa paham. Seperti itu. Nah, di sana dijelaskan di halaman selanjutnya, halaman 26, ada Arab Pegon namanya. Yaitu sudah digarisbawahi semua. Kemudian ada Aqidatul Awam, ini kitab yang pasti dipelajari di madrasah diniyah atau di pondok-pondok sampai halaman 29. Nah, itu Aqidatul Awam. Di sekolah kita pun juga diajarkan. Kalau sudah selesai dari jilid 6 juga ada kitab Aqidatul Awam. Di situ berisi tentang keyakinan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Bagaimana cara meyakininya, pengetahuan keyakinannya. Kemudian di halaman 30 ini dikerjakan kalau belum sampai Romawi 2. Ya. Lanjut di bab 8 amalan nahdiyah. Di sini ada 2 yang dibahas, yaitu zikir dan doa. Zikir secara bahasa artinya ingat, ya. Kenapa ingat? Karena zikir itu untuk mengingat Allah. Zikir umumnya bisa dilakukan di mana saja kecuali tempat yang kotor. Ya, kecuali di tempat yang kotor seperti WC. Tuh. Jadi meskipun di mana-mana seharusnya kita bisa melakukan zikir, di pasar, dimanapun sambil bekerja, itu sangat baik untuk zikir. Nah, di sini Allah memerintah dengan ayat fadhkuruni azkurukum. Lanjutannya washkuruli wala takfurun. Kemudian jika kita berzikir, ini derajatnya kita di mata Allah sangat tinggi. Jadi derajat manusia itu seharusnya kita pikirkan bagaimana kita ini dilihat Allah. Dan Allah melihat kita bukan dari segi harta, jabatan, dan lain-lain, akan tetapi Allah melihat kita dari segi ketakwaan. Tuh, jadi yang paling utama di mata Allah adalah yang paling bertakwa, itu dalam Al-Quran. Jadi kita utamakan itu dulu. Adapun nanti di mata manusia juga kita pikirkan, tetapi kita utamakan bagaimana kita dilihat Allah. Ini jika bagaimana Allah di dunia ini kita itu Allah senang kepada kita. Nah, itu dalam hidup kita usahakan seperti itu. Usahakan Allah agar ridho kepada kita. Bagaimana caranya? Bertakwa, tidak bermaksiat, sergap ngaji, dan juga rajin berzikir. Tata cara yang lebih afdol, maksudnya lebih utama, menghadap kiblat, merendahkan diri, khusyuk, istighfar, nah, seperti itu. Tapi tanpa seperti ini pun sambil jalan, sambil berjualan, nah itu bisa. Nih, tempatnya sunyi dan bersih, ini biar lebih khusyuk. Tujuan berzikir adalah hadirnya hati, menghadirkan Allah di dalam hati kita. Jadi dalam satu hari 24 jam itu berapa lama sih kita ini mengingat Allah? Nah, seperti itu. Semakin sering kita ingat Allah, semakin kita dekat kepada Allah. Zikir juga diajarkan Rasulullah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Contoh-contoh bacaan zikir banyak sekali. Ada istighfar, ada la ilaha illallah, tahlil, subhanallah, bihamdi. Dan setiap zikir ini biasanya diterangkan oleh para ulama, setiap zikir itu ada khasiat-khasiat tertentu, manfaat-manfaat tertentu. Tuh. Kemudian lanjut berdoa. Oh, ini sebelumnya keutamaan berzikir. Tentunya hati menjadi tenang. Jadi ketenangan itu yang kesenangan, tenang itu tingkatnya lebih tinggi daripada senang.
Senang belum tentu tenang. Contohnya bagaimana senang? Senang misalnya kita jalan-jalan naik wahana, senang. Tetapi bisa jadi hati kita tidak tenang. Misalnya mikirkan ada masalah apa. Itu namanya senang tapi tidak tenang. Kalau tenang ini pasti senang. Seperti itu. Dan bagaimana mendapatkan tenang itu adalah dengan berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir hati menjadi tenang. Kalau kita misalnya kepingin senang kemana jalan-jalan atau kemana tetapi tidak mampu mencapai itu, caranya kita bisa mencapai hal yang lebih tinggi lagi, yaitu tenang, dan caranya gratis, yaitu berzikir. Seperti itu. Tentunya yang kedua, memperbanyak catatan pahala sehingga memenuhi mizan atau timbangan akhirat. Jadi ada timbangan di akhirat nanti, mana yang lebih tinggi dosa apa pahala. Ini juga perlu kita pikirkan ketika kita di dunia, ya. Di dunia jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, yang mana nanti pada akhirnya kalau kita meninggal semua hal-hal seperti harta akan kita tinggalkan. Tapi kita harus memikirkan bagaimana agar amal kita banyak sehingga sangu kita ketika mati banyak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya berdoa. Bagaimana berdoa itu? Berdoa itu adalah meminta kepada Allah. Intinya seperti itu. Meminta kepada Allah. Ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah memerintah kita untuk berdoa, maka Allah akan mengabulkan doa kalian. Bagaimana kalau tidak dikabulkan? Jika tidak dikabulkan, ada dua kemungkinan. Yang kita inginkan belum waktunya untuk diberikan oleh Allah. Yang kedua, yang kita minta itu menurut Allah tidak baik, maka Allah menggantinya dengan sesuatu yang lain. Contoh ya, misalnya kita meminta ingin kaya, ingin berpenghasilan 30 juta sebulan misalnya. Tetapi bertahun-tahun kita berusaha, tetapi kita tidak mencapai itu. Per bulan hanya mendapatkan 2 juta, 3 juta, sehingga ingin ini, ingin itu tidak berturutan. Allah mungkin tidak mengabulkan karena mungkin tidak dikabulkannya doa ingin kaya tersebut lebih baik untuk kita. Kenapa lebih baik? Karena mungkin jika kita diberikan kekayaan oleh Allah, kita mungkin akan lalai dengan perintah Allah. Mungkin kita akan malah sering berbuat dosa. Itu mungkin kita memang tidak diberikan kekayaan karena Allah ingin mencegah agar kita tidak melakukan perbuatan yang maksiat jika kita kaya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, adab-adab dalam berdoa. Maka harus meminta dengan cara yang sebaik-baiknya. Contohnya dilakukan pada waktu-waktu yang utama, seperti antara adzan dan iqamat, atau setelah sholat fardu, atau setelah sholat tahajud. Nah, seperti itu. Adab-adabnya dalam keadaan suci dari hadas kecil, hadas besar, menghadap kiblat, mengangkatkan tangan, nah seperti itu. Dan doa itu lebih baik diawali dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian dilanjut dengan sholawat, kemudian dilanjut dengan istighfar atau meminta ampun, kemudian dilanjut dengan doa kita minta apa, kemudian di akhir kita akhiri dengan sholawat, kemudian paling akhir hamdalah atau bacaan alhamdulillah. Doa-doa banyak sekali. Doa-doa harian juga ada yang mungkin kalian hafalkan ketika ngaji. Tuh.
Kemudian terakhir halaman 40. Nah, ini dikerjakan A dan B. Ya, 40 sampai 42. Yang A ada 10 soal, yang B ada 10 soal, silakan dikerjakan. Itu lanjut akidah akhlak, dibuka halaman 50 atau 51. Ini bab terakhir ya dari akidah akhlak. Pelajarannya adalah membiasakan adab Islami dalam berteman. Nah, ini ya. Pertemanan dalam Islam itu diikat oleh rasa kasih sayang yang berlandaskan iman dan takwa. Itu ya. Jadi kalau teman itu mungkin ada dua macam ya. Ada teman yang gandeng terus, itu namanya sahabat. Ada teman yang sekedar kenal, itu namanya teman. Jadi kita bedakan ya. Di sini berteman itu kita sebenarnya boleh dengan siapapun, asalkan tidak terlalu dekat. Tapi kalau dalam Islam, berteman yang dekat itu harus pertemanan yang berlandaskan iman dan takwa. Artinya kita dalam mencari sahabat atau gandengan teman itu harus yang memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu berlandaskan iman dan takwa. Kenapa? Karena Rasulullah ini memisalkan teman itu seperti seorang, kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan ikut mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Jadi percaya atau tidak, dalam Islam sudah dijelaskan bahwa sahabat itu harus memilih. Kenapa? Karena sahabat itu sangat mempengaruhi hidup kita. Karena kita sering bersama. Kalau sahabat kita jarang sholat, jarang ngaji, tidak menutup kemungkinan kita akan ketularan tidak mau mengaji. Kalau teman kita terbiasa tidak taat kepada orang tua, jangan kita jadikan sahabat, kita jadikan teman saja, sekedar kenal. Kenapa? Kalau kita gandeng terus dengan teman yang tidak taat pada orang tua, suatu ketika kita akan juga ketularan tidak taat kepada orang tua. Jadi harus berhati-hati. Dalam Islam diajarkan kita harus berhati-hati dalam mencari sahabat. Nih, harus memilih teman yang baik. Niat berteman karena Allah. Teman yang soleh atau teman yang soleha itu sangat utama kita jadikan sahabat, agar kita bisa ketularan baiknya. Kemudian kita harus lemah lembut kepada teman, tidak boleh guyon kenemenen gitu, nggak boleh ya, sampai menyakiti itu jangan. Kemudian saling menolong dan saling menasehati, saling menolong dalam kebaikan tentunya. Kemudian saling menasehati, semua itu tolong menolong itu ada dalam surat Al-Maidah, ada ayatnya kita disuruh tolong menolong dalam kebaikan. Menasihati dalam kebaikan juga ada perintahnya dalam surat Al-Asr. Kita meneladani persahabatan Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Silakan dibaca. Ini banyak, Abu Bakarnya banyak berkorban untuk teman beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, lanjut. Kita lanjutkan ya. Kamu kerjakan halaman 53. Kemudian dibaca kisah tentang Umair bin Sa'ad, kisah hikmah untuk pelajaran bagi kita. Kemudian tentang ini dibaca juga ya. Lanjut sampai pada halaman 57. Ini esai, ini ABC-an dan esai Romawi 1 dan Romawi 2. Silakan juga dikerjakan. Baik. Sekian penjelasan dan penugasan materi aswaja dan akidah akhlak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.